Saya tidak kemudian menekan teman-teman untuk sampai harus berhasil itu. Tidak, yang penting kita laksanakan mekanismenya, prosedurnya kita ikuti tanpa tekanan gitu. Kita nyamankan saja, bahagiakan sekarang. Mau nantinya hasilnya kita peroleh zona predikat WBK ataupun tidak, saat ini kita harus nyaman, harus bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Siniar Pagi, Siniar Pengadilan Agama Barabai. Bersama saya Syafira Kurata Ayun selaku host dengan tema bahagia, utamanya bahagia di tempat kerja. Tema yang istimewa, seistimewa narasumber kita kali ini Bapak Dr. Ahmad Saprudin SAGMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Syafira. Pak Saprudin ini juga selaku Ketua Pengadilan Agama Barabai. Masih ya Bapak? Insya Allah masih. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Syafira sehat ya? Alhamdulillah Bapak. Ini Bapak, kalau boleh saya sampaikan ya Pak, saya tuh akan selalu teringat akan Bapak itu adalah pimpinan yang sangat concern terhadap kebahagiaan di tempat kerja Bapak, atau bekerja dengan hati yang bahagia. Sampai-sampai Pengadilan Agama Barabai ini punya jargon baru, itu adalah Pengadilan Agama Barabai bahagia selalu. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan Pak, apa sebenarnya makna bahagia di tempat kerja menurut perspektif Bapak sebagai pimpinan Pengadilan Agama Barabai? Apakah sekedar bekerja tanpa ada tekanan atau seperti apa Pak? Ya, jadi memang selain tanpa ada tekanan, bahagia itu kondisi kejiwaan kita, teman-teman itu merasa tenang, merasa puas, sejahtera, merasa juga nyaman. Jadi fisiknya juga sehat, psikisnya juga nyaman, sehat gitu kan. Jadi lahir batin lah bahagianya itu. Mungkin dalam konsep yang lain ditambah dengan suasana bahagia itu karena juga penuh keberkahan, penuh juga dengan kenyamanan. Nah, ini penting karena ketika teman-teman itu merasa bahagia, merasa nyaman, merasa tenang, mereka akan bekerja secara optimal. Apa yang menjadi tujuan utama dalam atau target dalam pekerjaan itu bisa tercapai dengan melaksanakan proses bekerja yang dalam keadaan nyaman tadi itu, dalam nyaman bahagia. Kalau misalnya Mbak Safira ini bekerja selalu saja misalnya di bawah tekanan pimpinan, kemudian diburu-buru apalagi itu kan menjadi tergesa-gesa, yang ada ketergesaan itu menjadi pekerjaan kita nggak efektif. Mungkin ada kecerobohan di sana, kualitasnya berkurang. Makanya saya senantiasa menyampaikan kepada teman-teman, bahagiakan saat ini, jadi bahagia saat ini juga yang akan datang bahagia. Proses yang sedang kita lakukan sekarang, meskipun kita punya tujuan ke depan, tetap proses ini kita lakukan dengan keadaan nyaman, dengan keadaan bahagia. Syukur-syukur juga apa yang kita targetkan ke depan, tujuan utama kita nanti juga akan kita peroleh. Jadi nyaman sekarang, bahagia sekarang, juga bahagia pada saat target kita tercapai. Bayangkan kalau misalnya selama proses ini berjalan, kita di bawah tekanan, di bawah kecemasan, dihantui rasa kecemasan, ternyata hasilnya juga nggak maksimal, tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi akan double gitu kerugian yang kita peroleh sekarang pada saat proses sampai nanti gitu kan. Jadi rugi dua-duanya rugi. Dan ini sejalan dengan konsep dalam agama kita yang sering kita bacakan, doa sapu jagat ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi hasanah itu di dunia juga hasanah, di akhirat juga hasanah. Sebagaimana kita juga sering mendengar dalam rumah tangga ada yang disebut sakinah. Dalam surat Al-Fat juga dikatakan Allah huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Sakinah itu ketenangan, kenyamanan. Itulah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman. Maka menjadi penting konsep bahagia ini
harus dimiliki oleh setiap pegawai. Manakala mereka merasa nyaman, merasa bahagia dalam melaksanakan tugas, insya Allah mereka akan optimal ya. Bukan berarti mereka tanpa tekanan, justru dengan kenyamanan itu mereka akan bekerja sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan aturan teknisnya atau pedoman teknisnya, dan itu mungkin ya saya bisa juga menyampaikan kepada pemirsa bahwa Safira termasuk salah satu pegawai andalan saya di sini yang merasakan bahagia tentunya kan Safira ya. Betul Bapak. Merasakan bahagia, tidak ada tekanan dari pimpinan, tapi prestasi capaian kinerjanya bagus gitu. Terbukti beberapa kali mendapatkan penghargaan dari KPPN untuk PA Barabai dalam hal bendahara penerimaan ya PNBP. Artinya laporan pertanggungjawabannya itu bagus gitu kan. Selama ini Safira nggak pernah saya tekan kan, nggak pernah, mungkin Pak Sekretarisnya juga memberikan rasa kecemasan, kekhawatiran di Safira, nyaman-nyaman aja bekerja gitu. Akhirnya endingnya hasilnya bagus. Itu saya kira kenapa kemudian bahagia itu menjadi penting gitu. Baik, selain tadi optimalisasi kinerja dan juga hasil atau output ya Pak ya, kenapa sih menciptakan suasana bahagia di tempat kerja itu menjadi begitu penting? Apa sebenarnya urgensinya, kaitannya terkait tugas kita sebagai pelayan publik gitu loh Pak? Iya, nah terlebih lagi kita kan sebagai aparat sipil ya, ASN, yang notabene kita tuh core bisnisnya memberikan layanan hukum dan keadilan. Masyarakat akan merasakan dampaknya. Jadi ketika misalnya antara Safira dengan teman-teman di tempat kerja memberikan layanan, melakukan koordinasi dalam hal pekerjaan, ketika berjalan dengan baik, maka hasil yang diberikan, layanan yang diberikan kepada masyarakat juga akan tentunya akan merasakan dampaknya. Ketika memberikan layanan misalnya di PTSP, kemudian teman-teman hakim dalam kondisi bahagia, itu tidak ada yang kemudian mereka marah-marah lah pada saat memberikan layanan, kemudian mukanya jutek gitu kan. Nah itu tidak akan ditemukan ketika teman-teman sendiri merasakan kebahagiaan itu di tempat kerja. Oleh karena itu saya seringkali menyampaikan ke teman-teman, ketika ada persoalan di rumah, persoalan di kantor, sebisa mungkin melakukan komunikasi, ciptakanlah kenyamanan. Jadi kalau misalnya mungkin ada persoalan yang di rumah terbawa ke kantor, di skip dulu, ciptakanlah zona yang nyaman pada saat bekerja. Jangan sampai nanti ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat, dia merasa persoalan yang dialami di rumahnya itu terbawa, itu akan mempengaruhi kualitas layanan kepada masyarakat. Kita kan pelayanan publik ya di bidang hukum dan keadilan, maka kebahagiaan itu sangat urgent. Terlebih lagi kalau kita kaitkan lagi dengan capaian kita misalnya di PA Barabai yang belum lama kita memperoleh budaya zona integritas, wilayah bebas korupsi. Nah itu sama. Jadi pada saat kita mengikuti kompetisi itu, saya tidak kemudian menekan teman-teman untuk sampai harus berhasil gitu. Tidak, yang penting kita laksanakan mekanismenya, prosedurnya kita ikuti tanpa tekanan gitu. Kita nyamankan saja, bahagiakan sekarang. Mau nantinya hasilnya kita peroleh zona predikat PBK ataupun tidak, saat ini kita harus nyaman, harus bahagia. Apalagi nanti kalau memang betul-betul berhasil. Jadi kita bahagia saat ini selama proses berjalan maupun nanti ujungnya kita dapat prestasi memperoleh predikat PBK. Lebih bahagia lagi tentunya kan. Apalagi kebahagiaan itu nanti menular juga kepada keluarga kita. Jadi ketika bahagia, Safira pulang dari kantor dalam kondisi bahagia, senyum gitu kan, senyumnya manis, mereka pulang ke rumah disambut oleh suami yang menunggu Safira dengan mimik mukanya yang bahagia, pasti akan bahagia juga. Tapi kalau Safira cemburut pulang dari kantor atau teman-teman lain pulang ke rumah cemburut, wah pasti akan berbeda tentu penerimaannya atau responnya. Ini ada apa ini gitu kan.
Jadi bisa jadi persoalan di kantor itu kebawa ke rumah atau sebaliknya, yang di rumah terbawa ke kantor. Oleh karena itu prasyarat yang menjadi utama dalam melaksanakan pekerjaan itu selain tadi memang harus kompeten ya, tentu itu pasti, tapi nyaman itu penting, itu dasar utamanya. Kompeten misalnya Safira di bidang pengelolaan penerimaan uang PNBP sangat kompeten, tapi ketika Safira tidak nyaman, entah itu nyaman karena persoalan di luar atau persoalan internal, misalnya sesama pegawai Safira merasa diacuhkan atau dicuekin atau ada gesekan, itu juga akan berpengaruh gitu. Masa bodoh aja gitu misalnya. Saya lagi pusing, saya lagi nggak nyaman, saya ngerjainnya tidak maksimal. Padahal Safira itu bisa loh, kompeten, sangat kompeten misalnya. Tapi ketika tidak nyaman, maka hasil yang diperoleh itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak maksimal. Itu kenapa kemudian menjadi urgen bahagia di tempat bekerja. Ya. Gitu. Baik, kan kita sering dengar ya Pak, kalau pegawai yang bahagia itu cenderung lebih produktif. Bahkan beberapa penelitian juga menunjukkan ada korelasi positif antara kebahagiaan dengan produktivitas pegawai gitu. Nah, bagaimana Bapak tuh melihat korelasi langsung antara kebahagiaan pegawai dengan peningkatan kinerja individual Pak di lingkungan Pengadilan Agama Baraba ini? Ya, itu saya sangat sepakat, karena bisa jadi Safira itu memang, misalnya Safira kasusnya bertugas sebagai bendahara penerimaan, tapi ketika Safira dalam kondisi nyaman, kondisi bahagia, itu ketika diberikan tugas lain, katakanlah teman Safira ada yang sakit atau ada kendala, itu Safira bisa langsung ikut membantu bagaimana timnya Safira itu bisa bekerja juga, meskipun ada satu pegawai yang tidak bisa bekerja karena ada halangan tadi itu. Atau bisa jadi Safira membuat terobosan baru menggunakan metode lama, misalnya ini saya tadinya hanya bisa dikerjakan 1 minggu, nah dengan keadaan bahagia bisa berpikir, bisa mempertimbangkan ulang, bisa menata kembali, oh ternyata ini bisa loh dikerjain selama kurang dari 1 minggu, entah itu 4 hari atau 3 hari, itu dengan kondisi yang nyaman. Maka betul, kalau lebih produktif itu artinya yang dihasilkan pun tidak sekadar hasil yang standar, tapi bisa melebihi target gitu. Tidak lagi standar, tapi optimal lah, lebih dari standar gitu. Nah, makanya saya menekankan sekali kepada teman-teman, kalaupun ada persoalan misalnya ya, jangan disimpan sendiri, tapi disampaikan apa persoalannya. Setidak-tidaknya apa yang menjadi kendala teman-teman merasa tidak bahagia itu apa, masalahnya di mana gitu, maka harus dibahagiakan dulu. Kalau misalnya dari sisi penghasilan, tentu kita ya bersyukur ya, ada selain gaji ada tunjangan kinerja, teman-teman juga ada, kita punya PPNPN, mereka merasa nyaman di sini. Kalaupun ada kendala ya disampaikan. Saya seringkali menyampaikan ke teman-teman, kalau malu berbicara di depan di forum, silakan menghadap ke ruangan saya, silakan menghadap ke pimpinannya, karena bisa jadi sulit diungkapkan gitu kan kalau di depan forum. Tapi kalau langsung menyampaikan, itu mereka akan dengan senang hati, dengan leluasa bisa menyampaikan apa unek-uneknya, apa yang menjadi persoalan, apa yang persoalan yang dihadapi, sehingga kita sering mudah untuk mencarikan solusi. Dan di sini di PH Baraba juga saya menciptakan budaya untuk mengadakan monitoring evaluasi di masing-masing bidang. Itu juga penting. Apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi hambatan, itu harus segera dicarikan solusinya dan segera ditindaklanjuti. Jangan sampai nanti persoalan itu terus-menerus ada tanpa ada solusi, dan akhirnya endingnya kinerjanya tidak lagi bagus, tidak produktif lagi. Termasuk tadi menciptakan kebahagiaan itu, coba teman-teman yang ada persoalan di bidang sekretariatan, bidang pemerintahan, dibicarakan, dicari akar persoalannya apa, nyamankan dulu dia, bahagiakan dulu. Nah, kalau sudah bahagia kan
mereka datang ke kantor tuh loh, apalagi misalnya kayak Safira dari Balikpapan yang kondisi badan capek, fisik capek, lelah, datang ke kantor malah yang ada misalkan itu bukan marah-marah, kemudian ada yang menekan-nekan Safira, itu kan akan merasa tidak nyaman. Padahal Safira mau kerja gitu. Sehingga semangat untuk bekerja itu berkurang, apalagi sudah ditambah tadi capek kan. Makanya ya bukan hanya di Barabai, sebetulnya menurut saya di tempat manapun, bagaimana menciptakan suasana kenyamanan, kebahagiaan tempat kerja itu harus selalu menjadi prasyarat utama. Kalau itu tidak terjadi, justru akan bahkan bisa menurunkan produktivitasnya. Apalagi kalau kita bisa lihat, misalnya Safira berapa sih lamanya Safira di kantor dengan kalau dibandingkan dengan lamanya Safira bersama keluarga gitu di rumah kan? Tentu lama di kantor. Lebih lama di kantor. Nyampe di rumah kan paling juga tidur ya kan? Ngobrol-ngobrol sebentar sudah tidur, bangun lagi ke kantor lagi, dan itu dirasakan oleh setiap pegawai. Makanya waktu yang kita isi di kantor yang lama ini jangan sampai kualitasnya menjadi jelek gitu. Kita kan berapa jam di sini kan, jadi jam 8, setengah 8 mungkin sudah di sini, setengah 5 bahkan lebih gitu kan. Nah, kondisi ini penting. Jadi kalau itu juga akan membuat kesehatan kita juga bagus gitu. Jadi kita tidak stres, ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Tapi kalau nyaman, alhamdulillah, insya Allah lah tercapai. Jadi kalau diibaratkan orang menggapai kesuksesan itu misalnya harus dengan tergopoh-gopoh, terburu-buru, tergesa-gesa, di bawah tekanan, itu bagi saya itu tidak menjadi pilihan ya. Kecuali dalam darurat, misalnya kita dikejar-kejar oleh anjing, misalnya kita harus lari sekencang-kencangnya gitu kan, binatang buas gitu. Itu mau gak mau memang harus lari kan. Tapi kalau memang ada jalan lain, misalnya kita bisa nyaman ya, pertama kita nggak nyari nyaman, kita nggak nyari kondisi yang membuat kita bahagia. Safira misalnya mau pulang ke Jogja, itu kan ada pilihan, bisa naik kapal feri itu kan, jalur laut ataupun jalur udara. Tentu semua kita akan memilih mana yang membuat kita nyaman, membuat kita senang. Tujuan kita ke Jogja. Ini ada dua cara untuk mencapai tujuan tadi. Ada kapal laut dengan waktu tempuh yang lumayan lama, ada pesawat terbang yang bisa ditempuh dalam waktu yang relatif singkat. Ketika itu dua-duanya kita bisa lakukan, tentu kita akan bandingkan mana yang terbaik, mana yang membuat kita nyaman. Pasti kita akan memilih pesawat terbang dong, karena itu yang paling nyaman. Apalagi kita misalnya tidak bawa kendaraan, itu menjadi pilihan. Setiap kita, saya yakin, apapun yang kita lakukan selama ini dari bangun tidur sampai kemudian tidur lagi, itu tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan. Safira bekerja menjadi PNS di Pengadilan Agama Barabai. Kenapa? Ya karena menjadi kebahagiaan. Dulu kenapa daftar menjadi CPNS di Mahkamah Agung? Karena dalam benak Safira, saya pengen kebahagiaan di sana, ya kan? Nah setelah jadi PNS, tentu dong harus kita kondisikan kita bahagia. Jangan sampai nanti kita bekerja tidak bahagia, kita tidak nyaman. Semua orang berangkat ke pasar untuk berjualan, itu pengen mencari kebahagiaan kan? Yang dicari itu ya pasti kebahagiaan ujung-ujungnya. Tadi termasuk Atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, itu ya kebahagiaan juga. Kenapa Safira misalnya harus kuliah? Mau ngapain sih? Yang mau bahagia tentunya kan. Dengan kuliah nanti memperoleh bekal keilmuan, diharapkan nanti bisa memperoleh pekerjaan, atau setidaknya wawasan yang dimiliki bisa membuka usaha apa, membuat circle, jaringan, pertemanan gitu kan. Semuanya berujung kepada kebahagiaan. Nah kalau ujungnya kebahagiaan, lalu kita prosesnya juga nggak bahagia, buat apa gitu. Makanya sering suka ada ungkapan untuk mencapai atau untuk menaiki gedung di atas, kalau ada tangga dan lift, kenapa kita harus milih tangga dibandingkan lift? Kita tujuan ke lantai 30 misalnya, ada tangga pilihan, ada tangga, ada lift. Loh kita kan mau nyari bahagia dong, kita mau ke sana.
Kita kalau pakai tangga, yang ada nyampe sana udah capek, lelah. Tapi kalau pakai lift, kita nyampe sana masih fit aja, enak, nyaman. Jadi prosesnya ini dijamankan, apalagi nanti kita berhasil mencapai target kita, mencapai goal kita, mencapai tujuan kita. Iya. Gitu. Itulah barangkali kenapa sangat urgen ya kebahagiaan di tempat kerja itu. Nah, baik Bapak, selain kinerja individu, bagaimana kebahagiaan itu menurut Bapak dapat mendorong pencapaian prestasi kerja secara institusional, Pak? Misalnya dalam penyelesaian perkara atau dalam hal inovasi atau bahkan penghargaan seperti itu, Pak? Ya, karena memang sebuah institusi, sebuah lembaga atau sebuah katakanlah teamwork gitu ya, itu kan berawal dari individu juga. Kalau individunya sudah nyaman, sudah bahagia, maka otomatis dong hasil yang diperoleh oleh sebuah organisasi, oleh sebuah tim itu akan baik juga. Ya sama seperti dalam agama kita kita sering mendengar ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi diri kita dulu gitu. Diri kita dulu, jaga dulu. Baru kemudian komunitas kita. Itu akan berpengaruh. Bangsa negara Indonesia ini menjadi maju tentu diawali dari komunitas-komunitas kecil di rumah tangga. Rumah tangga itu ada anak, ada orang tua, ada ibu, ada bapak. Nah semuanya kalau sudah nyaman nanti kan setiap keluarga nyaman juga gitu. Rakyatnya, desanya, kecamatannya gitu kan. Nah termasuk di institusi kita ini Pengadilan Agama Barabai, alhamdulillah sudah memperoleh beberapa capaian prestasi ya di level provinsi, misalnya di PTA kita sudah 3 kali memperoleh award, PTA Award kan, 3 kali berturut-turut. Disambung lagi kita belakangan memperoleh predikat PBK yang notabene banyak juga kegagalan, dialami kegagalan oleh sastra lain. Tapi alhamdulillah di masa kepemimpinan saya ini Barabai sudah bisa meraih predikat wilayah bebas korupsi yang sebelumnya tidak diraih ya, belum diraih sebelumnya ya, tanpa menafikan pemimpin sebelumnya, tapi yang jelas memang SDM di Barabai ini sudah bagus kinerjanya. Mungkin hanya ada sentuhan-sentuhan sedikit aja bagaimana teman-teman itu merasakan kebahagiaan saat mereka melaksanakan tugasnya. Jadi sangat berpengaruh sekali kondisi kebahagiaan individu personal terhadap keberhasilan sebuah institusi, sebuah lembaga, sebuah organisasi. Itu, Mbak Safira. Ya, baik Bapak. Tapi fokus utama kita itu kan tetap pada pelayanan pada masyarakat. Betul. Ya Pak. Ya? Nah, bagaimana Pak Ketua meyakini bahwa staf atau aparat Pengadilan Agama Barabai yang merasa bahagia dan dihargai itu akan secara signifikan meningkat kualitas pelayanannya, Pak, pada para pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Agama Barabai? Ya, kalau bagaimana saya meyakini memang sudah dilakukan ya, sudah bisa dilihat dari monitoring evaluasi yang seringkali kita laksanakan baik per bidang maupun rapat koordinasi secara keseluruhan bulanan. Itu bisa menjadi penilaian kita lihat manakala masyarakat tidak ada yang merasa kecewa atau tidak ada yang mengajukan pengaduan ke Pengadilan Agama Barabai atau ke badan pengawasan itu. Karena sekarang ini pengawasan yang diberikan oleh masyarakat itu tidak hanya berupa surat pengaduan, tapi juga masyarakat akan memberikan testimoni, memberikan review di website kita misalnya, atau di media sosial yang kita miliki. Masyarakat dengan mudah akan memberikan catatan, oh saya kecewa misalnya dengan pelayanan PA Barabai, saya nggak nyaman dengan petugas PTSP misalnya PA Barabai. Nah ketika itu tidak terdapat pengaduan dari masyarakat, tidak ada komentar-komentar negatif, komentar miring terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas kita di PTSP misalnya, maka itu menjadi keyakinan saya, oh ternyata apa yang sudah diciptakan, suasana kebatinan yang dialami oleh teman-teman, merasa bahagia, merasa nyaman, merasa sejahtera, tanpa ada tekanan tadi, tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada kecemasan, itu sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan yang diberikan.
baik itu di petugas PTSP misalnya atau dari petugas security-nya, dari mereka pertama kali masuk ke wilayah pengadilan, atau pada saat mereka melakukan persidangan, hakim-hakimnya memeriksa memeriksa perkara itu, menjalankan persidangan tidak dengan kondisi marah-marah misalnya kan. Secara profesional mereka melakukan pemeriksaan secara detail, melakukan pertimbangan hukum dengan baik tanpa ada hal-hal yang membuat masyarakat tidak nyaman. Ya alhamdulillah gitu, insya Allah meskipun putusannya misalnya tidak sesuai ekspektasi, tapi ketika mereka dilayani dengan baik, mereka akan merasakan kenyamanan itu. Coba bandingkan kalau masyarakat sudah dalam pelayanan gak baik, putusannya hasil akhirnya tidak sesuai ekspektasi ya. Udah 2 kali dia mendapatkan ketidaknyamanan, merasakan ketidakbahagiaan. Proses yang berjalan dia nggak nyaman, endingnya nggak nyaman juga. Gitu. Jadi setidak-tidaknya proses pelayanannya itu dari setiap mereka datang ke sini sampai mereka mendapatkan produk putusan itu dirasakan kebahagiaan, kenyamanan oleh para pihak pencari keadilan. Gitu. Ya. Nah Pak, dari tadi kan kita sudah bicara mengenai konsep bahagia di lingkungan kerja, termasuk bagaimana dampaknya dan sebagainya. Nah, kalau langkah-langkah konkret atau program-program apa sih Pak yang sudah dilaksanakan di Pengadilan Agama Baraba ini untuk menumbuhkan dan menjaga atmosfer lingkungan kerja yang memberikan kebahagiaan bagi aparatur? Jadi memang ada beberapa program kebijakan yang saya teruskan dari kepemimpinan sebelumnya, misalnya bagaimana kita menciptakan kebersamaan melalui program makan bersama setiap 1 minggu sekali, meskipun itu berasal dari kantong kita masing-masing, bukan dari kantor, tapi saya menilai itu menjadi sarana yang sangat penting untuk membangun sebuah kebersamaan, membangun kekompakan, dan merasa nyaman. Kita bisa berbagi gitu kan, teman-teman yang mungkin selama ini penghasilannya tidak begitu besar, itu bisa berbagi dari teman-teman yang relatif lebih besar penghasilannya gitu kan. Sehingga kebijakan untuk makan bersama itu juga salah satu cara bagaimana teman-teman di sini merasakan kenyamanan, karena sudah dihargai, diakui gitu kan, merasa diperhatikan. Jadi kita misalnya Safira yang mungkin penghasilannya lebih besar dibandingkan teman-teman yang gajinya penghasilannya lebih kecil, mereka akan merasakan mereka peduli gitu kan dengan dari Safira. Nah, itu salah satu misalnya. Kemudian juga bagaimana saya memberikan ruang sarana kepada teman-teman di Pengadilan Agama Baraba ini senyaman mungkin gitu kan. Saya selalu mengakomodir, menerima masukan-masukan, termasuk kritikan dari teman-teman, sebelum akhirnya saya memberikan sebuah keputusan misalnya. Bagaimana saya misalnya menyediakan sarana pojok inspirasi di belakang, itu juga menjadi salah satu tujuan saya, bagaimana teman-teman itu merasakan kebahagiaan. Jadi ketika misalnya Safira atau teman-teman merasa jenuh dengan suasana kerja di ruangan, itu bisa pergi ke belakang, ngeteh kah atau ngopi sambil menikmati pemandangan di belakang. Itu juga bagaimana saya sebagai pimpinan berupaya menciptakan kebahagiaan kepada teman-teman. Atau hal lain misalnya saya seringkali bergabung bersama teman-teman untuk berolahraga, main tenis bersama. Itu memupuk juga rasa ikatan emosional antara saya dengan teman-teman gitu kan. Bagaimana kita di lapangan tenis itu selain kita sehat secara fisik, memberikan dampak yang positif kepada kesehatan tubuh fisik, tapi juga kesehatan psikis batin. Karena bisa ketawa-ketawa di lapangan tenis itu, bisa bercanda gitu kan, meskipun ada yang kalah, ada yang menang, tapi suasananya nyaman aja, bahagia, mengalir gitu. Akhirnya suasana seperti itulah yang membuat kenyamanan teman-teman, merasa bahagia gitu. Ketika besoknya bekerja lagi juga semalam sudah dicas gitu, istilahnya kalau HP itu dicas kembali menjadi semangat lagi. Nah, itu hal-hal yang selama ini menurut saya dapat mendukung suasana kebahagiaan, suasana kenyamanan
di tempat kerja. Atau misalnya saya juga tidak kemudian mempersulit teman-teman yang memang punya kebutuhan khusus ya harus cuti misalnya untuk keperluan keluarga atau keperluan atau kepentingan yang lainnya, sepanjang itu bisa diberikan. Memang tidak mungkin ada yang bisa menghandle pekerjaannya, silakan aja, apalagi itu hak ya kan. Jadi hak cuti itu pegawai saya, karena saya juga merasakan ketika sebelum menjadi pimpinan, kalau ada keperluan tentu dong pengennya di ACC disetujui oleh pimpinan kan untuk persoalan cuti tadi. Sampai saat ini saya senantiasa memberikan keleluasaan kepada teman-teman, kalau memang ada keperluan cuti ya cutilah. Atau bahkan kalau perlu saya suruh cuti, misalkan Safira ini udah lama nggak pulang ke Balikpapan misalnya, atau ke Jogja, Safira udah cuti aja dah, biar bahagia dulu gitu kan. Kalau perlu seperti itu misalnya. Selama tidak mengganggu. Selama tidak mengganggu. Saya yakin ketika teman-teman sudah memberikan kinerja yang terbaik, performanya bagus, apa sih susahnya gitu kan? Bagi pimpinan untuk memberikan cuti itu, apalagi itu haknya pegawai gitu. Nah itulah beberapa hal yang menurut saya dapat memberikan atau dapat mendukung terciptanya kenyamanan di tempat bekerja. Bahkan yang menarik juga, saya menyediakan misalnya di tempat bermain anak itu juga disediakan kursi pijat. Itu juga tidak membuat masyarakat mencari keadilan, kan bisa juga digunakan oleh kita gitu. Yang pegal-pegal bisa turun dulu ke sana 5-10 menit untuk relaksasi gitu kan. Itu juga bagus. Kemudian di hari Jumat misalnya kita juga ada senam bersama. Nah, itu juga salah satu faktor yang bisa menopang mendukung terciptanya kondisi kebahagiaan. Karena kalau Safira badannya setelah senam itu menjadi sehat, menjadi bugar, tentu dong bahagia. Karena kita pernah dengar misalnya in corpore sano, dalam jiwa ya, dalam badan sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu penting gitu. Apalagi setelah senam itu biasanya ada kita makan-makan ada snack-snacknya, snack-snack kecil-kecilan gitu kan. Kita bisa makan, ngeteh bersama, ngopi bersama, bisa ngobrol bareng. Nah itulah, termasuk saya juga sering mengajak teman-teman untuk adanya coffee morning gitu kan, di setiap bulan sebelum adanya rapat koordinasi. Itu juga sarana menjalin komunikasi yang baik, di samping menyampaikan hasil laporan monitoring evaluasinya, tapi juga terjadi komunikasi yang baik antara saya pimpinan dengan hakim, dengan para panitra, panmur, kasubag, dan beberapa staf. Itu barangkali yang menjadi faktor yang mendukung ya terciptanya kondisi kenyamanan, kondisi kebahagiaan di lingkungan pegawai. Nah Pak, dalam upaya Bapak untuk menciptakan kondisi yang menumbuhkan kebahagiaan kolektif itu Pak, pasti kan ada tantangannya nih Pak. Iya. Apa saja sih tantangannya dan bagaimana strategi Bapak menghadapi tantangan itu? Iya, memang kalau bicaranya ingin menggapai sebuah tujuan, keinginan itu tantangan pasti senantiasa ada. Tapi ya lagi-lagi yang paling penting bagaimana kita bisa menyikapi, bisa memberikan solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi itu. Misalnya terjadi persoalan di salah satu tim, misalnya di Kestariatan, itu saya akan terlebih dahulu misalnya bertanya kepada atasannya langsung di sana, apa yang menjadi kendalanya gitu kan. Kalau memang perlu diselesaikan melalui saya, artinya di peran sekretaris di situ tidak mampu lagi, ya saya harus turun tangan. Artinya saya sebagai pimpinan tuh juga harus aware gitu kan, apa yang menjadi hambatan itu dicari akar persoalannya, baru kemudian solusi yang ditawarkan apa. Dan saya sebelum mengambil keputusan selama ini ketika memperoleh kendala itu kita rapat gitu kan, kita rapat bersama, sehingga masukan-masukan teman-teman itu menjadi sangat berarti. Kan bisa jadi saya tidak paham mengenai bagaimana mengelola bendahara penerimaan gitu, yang saat ini dijalankan Safira. Saya tidak paham tentang IT misalnya, ada persoalan di IT. Tapi kan kita bisa duduk bareng,
bagaimana mencari solusi itu. Jadi seringkali saya tidak langsung memberikan putusan sendiri, tapi saya juga harus menyerap masukan-masukan, saran-saran dari teman-teman terlebih dahulu. Karena bisa jadi apa yang teman-teman miliki itu lebih pendapatnya, pemikirannya mungkin jauh lebih maju dibandingkan saya. Karena saya mungkin ya pastinya tidak bisa menguasai semua gitu kan. Saya dari background hakim, untuk teknis yudisial mungkin saya sangat mampu, saya kompeten, tapi ketika berbicara persoalan keuangan, bagaimana tata kelola keuangan APBN, tata kelola keuangan negara, misalnya barang milik negara, itu kan saya tidak begitu paham. Makanya kalau ada persoalan saya tanyakan dulu, saya minta diinventarisir dulu persoalan itu, lalu mereka masukan dan saya baru membuat sebuah keputusan gitu. Jadi setidak-tidaknya apa yang saya putuskan itu saya sudah mempelajari dulu, saya sudah memperoleh banyak informasi. Ya mudah-mudahan harapan saya apa yang saya putuskan itu menjadi tepat gitu, menjadi sempurna. Jadi itu barangkali ketika memperoleh kendala-kendala yang dihadapi. Saya juga sering kok Mbak Safira, saya sharing dengan teman-teman di pengadilan yang lain, bagaimana mereka menghadapi sebuah kendala yang sama misalnya, dan alhamdulillah mereka positif gitu kan, mereka aware, mereka mau berbagi ketika persoalan itu memang ditemui juga oleh mereka gitu. Jadi kita tidak pernah berhenti untuk belajar, Safira. Bahagia penting, tapi jangan sampai lupa untuk belajar, untuk meningkatkan soft skill, untuk meningkatkan kemampuan individunya. Nah, jadi termasuk ada kebijakan baru ya kita harus belajar gitu kan. Jadi jangan sampai belajar. Nah, belajar juga sebetulnya salah satu cara untuk memperoleh kebahagiaan. Bagaimana mungkin kita tahu terhadap suatu bahagia kalau kita tidak tahu. Jadi bahagia juga ditambah dengan belajar tentunya kan. Apalagi sekarang ini Safira bisa belajar tidak hanya di buku kan, kita bisa searching, apalagi untuk pertanyaan mendasar awal kita bisa bertanya di Google atau di ChatGPT itu kan, di AI dan lain sebagainya. Sarananya sudah lumayan banyak gitu untuk belajar. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Meskipun Safira sudah bekerja, saat ini sudah sarjana, jangan sampai malas, enggan untuk belajar. Gitu Safira. Oke. Bapak sebagai seorang pimpinan, bagaimana sih peran Bapak secara personal dalam menularkan energi positif, Pak, dan menjadi teladan bagi seluruh aparatur pengadilan agama Barabaya, Pak, sehingga terbangun budaya kerja yang bahagia dan suportif itu bagaimana, Pak? Iya, jadi peran Bapak secara personal. Saya sebagai pimpinan, karena saya juga manusia biasa, saya seringkali mengatakan bahwa pimpinan juga saya bukan berarti tahu semua. Saya menjadi ketua pengadilan itu di kantor. Ketika saya keluar dari kantor, ya saya sebagai masyarakat biasa dong. Maka dari itu, apa yang saya lakukan kepada teman-teman, saya seringkali memberikan pendekatan. Upaya saya misalnya untuk menyapa teman-teman di sekretariatan, menyapa Safira, menyapa teman-teman di kepanitraan hakim, itu bagian dari bagaimana saya kemudian ingin membangun energi yang positif. Karena ini saya alami, Safira, saya alami sendiri ketika saya belum menjadi pimpinan. Ketika pimpinan itu datang ke ruangan kita, misalnya untuk segera menyapa, apalagi sampai kemudian berbagi informasi, ngobrol, kita merasa, pimpinan ini memperhatikan kita, gitu kan, peduli, care. Ya, walaupun pertanyaannya tidak melulu pekerjaan kan, kita bisa bicara tentang musik kah, hobi-hobinya Safira, misalnya yang Safira hobinya nge-gym, misalnya hobi olahraga jalan kaki atau lari-lari kecil, itu kita tanyakan hal-hal seperti itu. Oh, kok Pak Ketua tahu ya hobi saya gitu kan? Atau termasuk makanan favorit Safira itu apa sih sebetulnya? Oh, ternyata makanan favorit Safira itu steak misalnya. Ya kita berbicara tentang steak gitu kan. Oh, ternyata Safira jago masak misalnya.
sangat expert ketika diminta untuk membuat sayur asem misalnya kan, maka saya akan bertanya bagaimana misalkan sayur asem Safira ini dibuat gitu kan, resepnya, bahan-bahannya. Nah, ketika kita bertanya tentang itu, bukan persoalan pekerjaan, saya seolah-olah masuk loh ke dunia Safira gitu. Saya bertanya tentang keluarga Safira misalnya, harus keluarga, keadaan teman-teman, karena gini, kita kan berangkat ke tempat kerja, berada di kantor ini berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, keluarga yang berbeda juga, beraneka ragam kan, latar belakang budaya yang berbeda juga gitu. Jadi kita harus sangat paham dengan kondisi latar belakang keluarga, pendidikan teman-teman kan. Mungkin orang yang berasal dari Medan misalnya, ketika kita berbicara tinggi, mereka sudah biasa, tidak merasa dimarah-marahi gitu kan. Tapi kalau saya berbicara tinggi dengan Safira yang dari Jogja, yang bahasanya itu lembut, itu kan tidak, intonasinya juga tidak terlalu tinggi, itu akan merasa berbeda gitu, seolah-olah saya itu ngomelin Safira. Tapi kalau bagi orang Sumatera itu biasa gitu. Ngomong bernada-nada tinggi seperti itu kan. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa melakukan pendekatan kepada teman-teman. Ketika ada persoalan pun kita harus tahu itu persoalannya dari mana. Jangan-jangan itu persoalan di rumah yang dibawa ke sini, atau persoalan dia punya kegiatan di luar ke bawah ke tempat kerja. Jadi tidak bisa disamakan misalnya apa yang dialami Safira dengan yang dialami oleh teman-teman lain di sekitar Yetan, karena berbeda, unik, masing-masing punya keunikan gitu ya. Nah, itu penting sehingga teman-teman itu merasa nyaman. Oh iya ya, ketika saya berhadapan dengan Safira, saya menyampaikan A misalnya, tapi kalau saya berhadapan dengan Mauna, saya akan mengatakan B misalnya, seperti itu. Itu lebih kepada bagaimana saya bisa masuk gitu ya, masuk ke dalam dunia nyamannya teman-teman gitu. Iya. Kan Jadi teman-teman ada keterlibatan langsung ya Bapak ya. Walaupun saya nggak suka amat gitu kan, tapi kalau misalnya Safira itu sukanya bunga mawar loh, saya juga harus tahu dong sedikit banyak tentang mawar gitu kan. Walaupun saya nggak suka amat gitu kan. Safira senangnya misalnya gadget ya, iPhone misalnya. Ya mau nggak mau saya juga menyinggung tentang iPhone, walaupun saya nggak punya iPhone gitu kan. Oh, iPhone tuh berdasarkan pengetahuan yang saya baca tuh banyak keunggulannya misalnya. Meskipun harganya fantastis, tapi orang tuh nyaman gitu dengan iPhone-nya. Itu kan pilihan juga. Tapi saya ikut Andi, ikut nimbrung. Oh iya, iPhone yang terbaru ini loh yang keluar gitu kan. Pak ketua ini kok sudah tahu juga gitu hobi saya gitu. Nah, disitulah terbentuk kedekatan emosional antara pimpinan dengan bawahan. Ya termasuk teman-teman juga, Safira dengan teman rekan kerjanya. Ya seperti itulah, dibangun chemistry-nya. Sehingga teman-teman tuh datang ke kantor ketemu Safira nyaman. Safira ketemu juga mereka juga nyaman, bahagia. Nggak ada perasaan misalnya, ada Safira datang orang pergi gitu kan. Atau Pak Ketua datang ke ruangan, ada Pak Ketua nih, yuk kita pergi yuk. Respon seperti itu kan mungkin karena merasa tidak dekat, masih jauh gitu. Pimpinan itu tidak, yang ada nyuruh gitu kan, nyuruh terus, tapi nggak tahu bagaimana kondisi Safira, yang ada ditekan terus kan. Nah itulah menurut saya hal-hal yang bisa jadi itu remeh-temeh kecil tapi sangat berarti, menumbuhkan semangat, menciptakan kenyamanan, menghilangkan rasa kecemasan, rasa kekhawatiran di tempat kerja kita gitu Safira. Oke. Dengan lingkungan kerja yang kondusif dan bahagia, apakah ada harapan atau target khusus dari Pak Ketua untuk Pengadilan Agama Barabai ini agar citranya tuh lebih baik gitu Pak di masyarakat? Apakah ada korelasinya? Kalau target khusus kan memang sejak awal saya kesini kita berbicara target itu apa yang kita lihat dulu kondisi senyatanya pada saat ini, apa yang ada di PA Barabai ini, lalu kemudian kita membuat sebuah yang merumuskan tujuan kita apa. Dulu ketika saya awal masuk ke sini kan
oh ternyata Pak kita belum pernah memperoleh WBK. Oh berarti itu tujuan kita, tadi kita ke sana. Apakah setelah WBK kita peroleh kemudian kita tidak ada target lagi? Tentu harus ada dong. Misalnya kalau masih dalam ruang lingkup zona integritas ini, kita harus nanti bisa ikutan dan peroleh predikat BBBM kan. Itu menjadi tahapan selanjutnya dari WBK. Dan ujung-ujungnya masyarakat yang terlayani dengan baik. Ya target lain diharapkan dengan kenyamanan ini, kebahagiaan tadi yang kolektif, kinerja kita ya tetap selalu berada di atas gitu, tidak kemudian menurun. Itu target-target saya. Misalkan kan di pengadilan agama ini, di lingkungan pengadilan agama kita dipacu untuk senantiasa memperoleh kinerja triwulan badilag. Itu berdasarkan aspirasi kelas gitu kan. Nah, kita berupaya untuk itu. Karena lagi-lagi untuk pengembangan karir di lingkungan beragama ada beberapa kebijakan yang harus kita ikuti, dan itu menjadi tolak ukur keberhasilan kita, baik itu pemimpinnya maupun pegawainya. Misalnya kita berbicara perkara ekot yang terdaftar di sini, kita harus evaluasi targetnya 80% di badilag ya. Kalau bisa kita jangan 80% dong, 85% gitu kan, atau 90%. Nah artinya apa yang menjadi kebijakan pimpinan kita di badilag di pusat, itulah arah tujuan kita. Kita jangan sampai abai terhadap itu, karena kalau itu abai ya nanti lagi-lagi kebahagiaan, nanti kita nggak bahagia. Prosesnya kita udah nggak bahagia, nanti endingnya juga nggak bahagia. Buat apa? Maka kita bahagiakan proses mencapai itu, dan mudah-mudahan hasilnya juga sama gitu, bahagia juga. Nah itu barangkali target-target yang menjadi fokus utama saya, selain tentunya ya pada intinya masyarakat juga gitu kan, selain dengan baik. Karena di dalam kinerja di luar itu, bagaimana website kita bagus apa enggak, bagaimana keberhasilan mediasi kita, bagaimana pertanggungjawaban keuangan teman-teman di APBN gitu kan, bagaimana juga layanan BTSP, CCTV itu sudah terpasang semua atau belum. Itu ujungnya ya kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat mencari keadilan. Di samping target utama tadi ya, itu kan internal kita lah ya. Kita target misalnya dapat kinerja yang baik, kita masuk nominasi menjadi satker yang paling bersih misalnya, atau satker yang inovasinya lumayan banyak misalnya. Yaitu sebetulnya yang menghantarkan kepada proses kebahagiaan tadi. Masyarakat ketika terlayani dengan baik misalnya, itu kan pasti akan merasakan juga kebahagiaan. Efeknya ke sana. Oke, terakhir Pak Ketua, pesan dan tips atau trik apa yang bisa Bapak berikan kepada pemirsa Siniar Pagi untuk memulai membangun atau berkontribusi dalam menciptakan kebahagiaan di lingkungan kerja masing-masing ya Pak ya, untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik? Ya, yang pasti begini ya, kita kan sebagai masyarakat beragama, kita punya Tuhan. Kita harus yakin bahwa dalam agama kita adalah berzikrillah tatmainnul qulub. Ketika kita ingat dengan Allah, senantiasa terkoneksi dengan Tuhan, itu akan mencapai ketenangan batiniah, kebahagiaan. Maka yang menjadi perasaan utama untuk mencapai itu adalah ya Tuhan itu harus didekati, jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Melalui sholatkah, melalui zikirkah, apalagi di Barabai atau kalau di masalah ini terkenal dengan masyarakat religi kan. Jadi ya itu dulu gitu. Itu dulu yang penting, jangan sampai misalnya kita jauh, apalagi kita meninggalkan sholat gitu. Kalau itu sudah oke, maka Allah akan memberikan jalan gitu, akan memberikan kemudahan. Kebahagiaan itu akan senantiasa mengiringi ketika kita dekat dengan Allah. Makanya ada yang disebut beragama secara esoteris ya. Esoteris itu batiniahnya, substansinya, bukan eksoteris lagi. Jadi bukan mengedepankan formalitas dalam beragama, misalkan Safira pakai jilbab, pakai busana muslim, tapi lebih dari itu bagaimana kemudian Safira itu sebagai seorang
umat beragama itu merasa nyaman, merasa bahagia, kondisi kita merasa tenang gitu kan dengan zikir tadi. Nah, kalau itu sudah diperoleh, maka kebahagiaan itu akan tercipta gitu. Makanya itu dulu yang menjadi poin utamanya. Oleh karena itu juga harus ditanamkan, kita harus bisa meniru corak keberagaman mereka yang sampai pada tahapan tadi ya, esoteris atau dalam dunia istilah itu tasawuf. Jadi tasawuf itu tidak berhenti kepada syariat fikih gitu, bagaimana syarat rukun nikah, syarat rukun sholat, syarat rukun puasa, tapi lebih dari itu, bahwa di sana itu kita menemukan kebahagiaan dari sholat misalnya, dari umroh, dari haji, dari zakat yang kita keluarkan. Nah, ketika itu sudah diperoleh, maka akan memberikan spirit kepada suasana kerja kita, suasana kebatinan kita, kebahagiaan kita. Karena juga saya sering menemukan fakta-fakta di persidangan atau pada saat saya mediasi, persoalan itu timbul ketika harmonisan dalam rumah tangga itu ya salah satunya itu seolah-olah abai gitu, atau merasa mampu melakukan apapun dengan sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Itu kan sebuah kesombongan, karena dia tidak ingat lagi bahwa dia masuk atau berada di dalam dunia ini juga bukan karena keinginannya, tapi atas kekuasaan Allah. Tiba-tiba lahir kalamnya ini. Nah, itulah mungkin yang harus juga dipahami oleh teman-teman gitu. Karena selama ini kenapa kemudian banyak orang yang lebih tertarik untuk mendalami tasawuf, apalagi di sini ada guru sekumpul gitu kan, yang ke setiap hall itu banyak sekali datang gitu kan masyarakat. Kenapa mereka repot-repot datang ke haul? Karena mereka tuh merasakan nikmatnya, indahnya, bahagianya spiritual mereka gitu. Nah, kalau itu dapat, maka kebahagiaan yang lain akan mengikuti gitu. Ya, jadi kebutuhan kita itu ya selain jasmani juga rohani kita penting. Rohani perlu asupan. Nah, oleh karena itu jangan sampai lah teman-teman kemudian abai ya, masa bodoh dalam masalah membangun komunikasi, koneksi dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu paling penting, karena kalau kita di dunia tersebut istilahnya, kalau seseorang hamba itu sudah dekat dengan Tuhannya, saking cintanya dengan Tuhannya, maka Tuhan pun akan memberikan feedback yang mungkin jauh dari atau melebihi ekspektasi. Seperti hanya Safira misalkan dulu ya, ada orang yang sangat tertarik, sangat suka, sangat cinta dengan Safira. Itu apa yang disukai oleh Safira pasti dia kasih. Apalagi apa yang tidak diminta pun dikasih. Dulu misalnya waktu Safira lagi sayang-sayangnya, lagi mesra-mesranya lagi pendekatan sama suami itu Safira tuh nggak minta dijemput, suami jemput. Safira tuh nggak minta dibeliin baju loh, nggak minta dibeliin baju merek apa gitu. Tapi tiba-tiba suami Safira itu dulu tahu loh, Safira tuh senang ini, dikasihnya walaupun nggak diminta. Nah, apalagi kita berbicara dalam konteks keberagaman Tuhan gitu kan. Kalau kita sudah dicintai oleh Tuhan, kita dekat sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan meskipun kita tidak minta gitu. Nah, itulah barangkali salah satu hal penting ya dalam menciptakan kebahagiaan itu, kebahagiaan rohani tadi. Kita dekati Tuhan, maka insya Allah akan memberikan jalan, memberikan kemudahan, termasuk memberikan kebahagiaan. Di samping juga tetap kita harus berikhtiar ya, tadi belajar, kemudian mengasah keterampilan, meningkatkan lagi kompetensi. Dengan belajar tadi tentu harus artinya kita tidak berhenti di satu titik, tidak mau lagi untuk meningkatkan lagi kompetensi kita, keahlian kita, karena kalau sudah berhenti di situ seolah-olah kita merasa puas gitu kan, merasa puas dengan yang ada, padahal kita harus juga terus berupaya. Memang harus kita merasa puas dengan capaian, tapi juga jangan berhenti di situ, karena orang-orang di sekitar kita pasti juga bergerak gitu kan. Kalau kita tidak ikut bergerak, kita ketinggalan. Nah, itu barangkali faktor yang tidak kalah pentingnya ya untuk memperoleh kebahagiaan itu ya
dekatkan diri kita, jiwa kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, entah itu dengan sholat, puasanya gitu kan, atau hal-hal lain lah yang sifatnya bisa meningkatkan kedekatan kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dicintai, apapun lah oleh Allah itu diberikan kemudahan. Gitu barangkali dari saya. Masya Allah Bapak, luar biasa sekali. Semakin di ujung semakin menyentuh ya podcast kali ini. Bisa. Dan insya Allah juga akan bermanfaat Amin, untuk amin. pemirsa Siniar Pagi. Ya. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Demikian Siniar Pengadilan Agama Barabai. Saya sebagai host mohon maaf atas kekeliruan dalam penyampaian, dan juga terima kasih atas partisipasi pemirsa dalam menonton Siniar Pagi. Semoga Siniar Pagi senantiasa memberikan manfaat pada kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.